Bapak Ibu ingkang kinasih wonten Gusti Yesus Kristus, kalau ngaturaken sugeng enjang lan sugeng ngabekti wonten ngarsanipun Gusti. Berapa banyak yang hadir pada ibadah pada hari ini? Coba angkat tangan. Saya ada. Jadi kita sebagai orang Indonesia, saya katakan Shalom. Damai sejahtera menyertai kita pada hari ini. Haleluya. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mulai ibadah kita pada saat ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kiranya Engkau mencurahkan roh-Mu atas ibadah kami. Haleluya Tuhan. Jika kami ada di tempat ini oleh karena anugerah-Mu, oleh karena penyertaan, Kau ada sebagaimana Kau ada.
minta untuk doa pembukaan Pak Peri yang memimpin. Kami naikkan ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami semua saat ini. Jikalau kami saat ini berada di dalam satu kuasa Tuhan, biarkanlah puji-pujian yang akan kami naikkan di hadapan-Mu, firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kami percayakan Tuhan hadir di tempat ini, melawat setiap hati kami semua yang saat ini ada. Biarkanlah Roh Tuhan akan bekerja bagi kami, sehingga apa yang kami dapatkan pada pagi hari ini adalah kuasa Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, kita percaya bahwa setiap kita sebagai anak-anak Tuhan itu pasti memiliki misi dan visi. Apa yang menjadi misi Tuhan Yesus? Yang menjadi misi Tuhan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa, Allah dan Roh Kudus. Dan kita di tempat ini, sidang jemaat Tuhan di tempat ini, apa yang menjadi misi kita? Apakah kita akan menjadi terang di tengah-tengah lingkungan kita? Misi kita atau akan menjadi berkat bagi sekeliling kita? Atau misi kita untuk membawa kemajuan dalam di tengah-tengah kerohanian supaya gereja ini bangkit, mengalami kebangkitan secara rohani? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu timbul di dalam hati kita. Apa yang menjadi misi gereja kita? Apa yang menjadi misi kita? Tentu saja itu perlu kita bawa di dalam doa. Dan di sini yang menjadi tujuan kita di tempat ini untuk memuji nama Tuhan. Jadi yang siap untuk memuji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan, tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bangkit, kita serukan nama Tuhan Yesus. Kita
dikasih Tuhan, Tuhan Yesus yang menjadi nama di atas segala nama. Jadi kita perlu bergantung kepada Tuhan dengan sekuat tenaga kita untuk mengasihi Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan, Gandel Gusti. Jadi kita akan bersama-sama mengangkat pujian ini dari Red. Kula amung pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Bapak Ibu siap memuji nama Tuhan. Gusti, yang berdoa persembahan mungkin menghindarkan kantong persembahan. Kalau masalah kan wekdal salah jemput. Mari kita berdoa menyerahkan setiap persembahan yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Terpujilah karena nama Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Ini semua tidak lepas
dari kemurahan yang telah Kau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kami boleh masih menikmati udara yang segar oleh karena pertolongan dari Engkau juga masih beri kami setiap anak-anak-Mu kesehatan, kekuatan di dalam jasmani juga rohani. Engkau telah memberikan yang terbaik buat kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga akan menerima sebagian berkat firman-Mu, tetapi sebelum kami menerima berkat firman-Mu untuk menghidupi iman percaya kami, rohani kami, kiranya perkenankan kami untuk menyerahkan setiap persembahan yang akan diberikan anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga setiap persembahan yang berkumpul boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang memberikan, demikian juga yang belum, kiranya Tuhan juga akan memberkati, sehingga setiap anak-Mu mempunyai kewajiban yang sama untuk memberikan yang terbaik di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau berkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu, baik bercocok tanam, berternak, bahkan dagang, bahkan usaha lainnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, sehingga setelah berhasil ya Tuhan, kita ingat akan pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap persembahan yang berkumpul hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan, besarkan nama Tuhan. Biarlah Kau siapkan setiap hati kami, Bapa. Kau urapi setiap hati dan pikiran kami, Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya, Tuhan. Engkau ada bersamaku, dan biarlah kemurahan-Mu terus nyata di dalam setiap hidup kami, Tuhan. Setiap musim hidupku
jiwaku adalah bersama, tak pernah ku ragukan kasihmu bersamamu. Tuhan,
firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami datangkan pada saat pagi hari ini. Hanya segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah menolong dan menyertai di dalam ibadah kami, sehingga kami pada saat pagi hari ini dapat memuji dan menjaga nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan sebagian berkat firman-Mu. Ialah sebelum berkat firman-Mu kami dengarkan dan kami renungkan bersama. Sucikan dan kuduskan di dalam setiap hati dan pikiran kami, sehingga melalui berkat firman-Mu nanti dan menjadikan kekuatan, menjadikan fondasi dan menjadikan ingatan di dalam setiap hidup kami apabila kami mau melangkah yang tidak sesuai dengan kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan berkat firman-Mu pada saat pagi hari ini. Tidak hanya Engkau yang akan terus pimpin, memberkati, kuasai dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga pada yang disampaikan pada saat pagi hari ini hanyalah benar-benar, yaitu kebenaran yang dari Engkau dan kuasa Tuhan sendiri yang berbicara di dalam setiap hamba-Mu, sehingga melalui berkat firman ini benar-benar menjadikan berkat bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, apabila ada kuasa jahat, kuasa ngantuk dan kuasa lain selain dari kuasa-Mu yang akan mengambil alih di dalam kami mendengarkan berkat firman pada saat pagi ini Tuhan. Kami serahkan datang kuasa-Mu dan usir dan jauhkan dari ruangan ini. Jangan hanya kuasa Roh Kudus yang bekerja di ruangan ini, terlebih-lebih di ruang hati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu pada saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Puji nama Tuhan. Saya mengucap syukur di tempat ini boleh melayani Bapak Ibu saudara semua. Merupakan suatu anugerah yang besar yang Tuhan berikan buat saya. Saya juga mengucap syukur bahwa Bapak Ibu di tempat ini tentunya diberkati Tuhan, amin. Selalu diberi kelimpahan berkat dan juga kesehatan. Walaupun saat ini disibukkan dengan jalan yang belum jadi, tetapi tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena sesulit apapun dalam kehidupan kita, kita senantiasa disertai oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan ini adalah penunjuk jalan. Kalau kita di dalam kegelapan, kita tidak lupa membawa senter, membawa lampu. Kalau zaman sekarang ada senter, ada lampu, tetapi pada zaman dulu membawa obor sebagai penerang. Firman Tuhan itu sebagai penerang bagi hidup kita. Tetapi firman Tuhan ini juga sebagai pedang yang siap untuk memotong segala macam apa yang tidak baik di depan kita. Kalau di depan kita ada ilalang yang coba-coba untuk mengganggu tanaman kita, tanaman padi dan lain sebagainya, ilalang itu dipotong. Firman Tuhan itu juga seperti itu, dipotong. Jadi sesakit apapun kalau dirasakan di dalam hati, sesakit apapun, kita harus bisa menyadari bahwa kita ditegur oleh Tuhan. Firman Tuhan ini tidak untuk memperolok-olok kita. Firman Tuhan ini tidak untuk hanya menyenangkan pribadi kita, tetapi firman Tuhan ini juga harus membentuk kita semakin baik di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat orang yang membuat semacam kerajinan pot, prosesnya panjang, harus ditempa dulu, harus diinjak-injak, dibentuk, baru yang terakhir dibakar yang paling menyakitkan. Firman Tuhan seperti itu. Walaupun nanti di dalam firman Tuhan ini mungkin dirasa oleh Bapak Ibu ini kok kurang pas tetapi ini firman Tuhan. Bapak Ibu harus menyadari bahwa Tuhan sedang menegur Bapak Ibu saudara semua. Amin. Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kehidupan kita ini tidak terlepas dari proses pertumbuhan.
Kalau kita lihat di layar, ada sebuah tanaman. Di situ ada kata-kata, apakah Anda siap untuk bertumbuh? Apakah Anda siap untuk bertumbuh di dalam kedewasaan rohani kita? Masalah kedewasaan ini bukanlah perihal hanya semacam fisik. Kalau kita lihat, masih bayi kecil harus digendong, diberi susu, diberi pisang, makanannya belum mau yang keras-keras, maunya yang lunak-lunak. Tetapi dengan bertambahnya usia, apakah kita cuma hanya makan bubur, makan susu, apalagi didulangi? Coba kalau misalkan Pak Misri yang sudah umur 50 ke atas ya Pak Misri, kalau cuma didulangi aja kan ya lucu. Kan lucu gitu. Bukan masanya kita ini untuk didulangi, untuk disuapi, bahkan makanannya hanya bubur saja. Kalau orang sakit tidak apa-apa dimaklumi bubur, tetapi kalau orang yang waras, masa kita ya harus makan bubur. Oleh sebab itu, kematangan di dalam pertumbuhan rohani kita ini tidak terlepas dari proses. Nah, ada sebuah cerita, saya awali dengan sebuah cerita. Ada dua orang karyawan. Karyawan ini yang pertama baru bekerja 2 tahun dan yang satu sudah bekerja 10 tahun. Kalau boleh dibilang kalau sudah puluhan tahun ini sudah menjadi dedengkote perusahaan situ. Tetapi pada waktu perusahaan ini akan mengalami pergantian pengurus, singkat cerita orang yang terpilih ini ternyata yang masih 2 tahun bekerja. Akhirnya orang yang 10 tahun bekerja ini bertanya-tanya, loh nyapa kok DE sing dipilih kerja kok untuk aku, padahal aku kan 10 tahun lebih lama di sini bekerja di sini. Jadi saya tahu sisi-sisi perusahaan. Tetapi punya selidik Bapak Ibu. Ternyata orang yang bekerja 10 tahun ini ternyata tidak bisa menguasai sepenuhnya perusahaan itu. Dia hanya tahu sisi-sisi bangunannya, letaknya itu cuma sama kenal karyawan. Tetapi di dalam mengerjakan tugas-tugas perusahaan, apalagi kemajuan perusahaan itu, karyawan ini tidak terlalu mumpuni. Tetapi yang 2 tahun ini dia sangat mumpuni, dia bisa menguasai segalanya. Keuangan menguasai, tenaga kerja menguasai, lapangan menguasai, segalanya menguasai. Akhirnya yang terpilih yang 2 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, di dalam kedewasaan rohani itu juga tidak terlepas dari hal itu. Belum tentu orang yang sudah lama sekali ke gereja, dia hidupnya bisa rohani dengan orang yang baru bertobat. Belum tentu. Di Ngantru dulu ada orang yang sudah lama sekali ke gereja, tetapi pada waktu Bapak Gembala ini mengatakan, nanti saya mohon Pak ini berdoa untuk firman Tuhan. Akhirnya dia lari menemui istrinya, suruh berdoa. Bu, sampai sing berdoa. Padahal orang Kristen sudah lama sekali untuk urusan berdoa belum bisa. Nah ini kan lucu. Tetapi orang yang baru bertobat, dia sudah bisa berdoa dengan lancar, berdoa seperti orang yang berdoa dengan Tuhan, seperti orang ngobrol. Nah, lalu apa
makna menjadi dewasa bagi orang Kristen dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk mencapainya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, nah, kita lihat bahwa tumbuhan ini mengalami pertumbuhan dari bentuk biji, ya, akhirnya tumbuh menjadi kecambah, tumbuh semakin besar dan menjadi pohon. Apakah tumbuhan ini hanya biji terus akhirnya hanya muntuk-muntuk? Kan tidak mungkin, harus mengalami pertumbuhan. Nah, kata hewan itu juga mengalami pertumbuhan. Kalau kita lihat dalam telur akhirnya menjadi bayi kata, kecebong akhirnya menjadi kata. Manusia juga mengalami perubahan, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan akhirnya manula membawa tongkat itu. Apakah nanti orang yang masih bayi tetap bayi aja, orang yang muda tetap muda? Kan tidak. Ada masa-masanya manusia ini akan mengalami perubahan-perubahan di dalam hidupnya. Ada masanya manusia ini akan mencapai titik di mana dia harus dipanggil oleh Tuhan. Kalau menurut kitab suci, batas umur manusia itu hanya 70 tahun. Lebih dari itu bonus dari Tuhan. Ya, bonus dari Tuhan. Tetapi masalah kita mau nanti dipanggil Tuhan kapan saja tidak menjadi masalah, karena kita ada anak-anak Tuhan. Yang terpenting kita siap sedia jika Tuhan suatu saat memanggil kita semua. Nah, selanjutnya, makhluk hidup yang tidak bertumbuh itu mati seperti ikan ini. Mati. Orang kalau tidak mau bertumbuh mati. Jadi malah kalau dibilang mati tidak mati, urip tidak urip. Karena apa? Kalau ditaruh di depan dia tidak mau maju, ditaruh di belakang dia gandoli. Nah, ini malah repot lagi. Jadi orang Kristen harus memiliki tahapan-tahapan. Mari kita sama-sama baca di dalam Efesus pasal 4 Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Saya bacakan di sini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih Kristus yang adalah kepala. Nah, Bapak Ibu, tahapan-tahapan pertumbuhan rohani. Nah, tahapan-tahapan pertumbuhan rohani dimulai dari bayi Kristen. Bayi Kristen. Bayi Kristen ini kecenderungannya tidak suka makan makanan yang keras. Tidak suka makan makanan yang keras. Bayi kan tidak mau diberi sambal, ya diberi nasi putih, diberi nasi jagung, kan tidak mau. Tentunya bayi diberi bubur, diberi susu yang masih lembut-lembut, dan berfokus pada apa yang menyenangkan dia.
menyenangkan, berfokus kepada apa yang menyenangkan dia. Ini ciri khas bayi Kristen. Ada Bapak Ibu, dulu jemaat di Bandung sudah lama ke gereja, tetapi cara hidupnya orang ini tidak menampilkan gaya hidup yang dewasa rohani. Jadi dia masih maunya diperhatikan, ya, bahkan mintanya dinina bobo, itu maunya di apa ya, diperhatikan dengan lebih. Nanti kalau misalkan tidak terlalu diperhatikan gitu, tidak datang ke gereja. Jadi dia sukanya yang menyenangkan. Firman Tuhan juga seperti itu. Dia kalau firman Tuhan itu sekiranya pedas, dia tiba-tiba pulang. Nah, ada ini di Bandung, ada tiba-tiba pulang. Makanya dia selalu duduk paling belakang, tidak pernah duduk paling depan. Karena apa? Dia jaga nih. Nanti kalau khotbahnya Pak Pendeta ini khotbahnya nih pedas, saya langsung pulang. Tapi nanti kalau Pak Pendeta ini khotbahnya enak, tentang berkat dan kehidupan di dalam kerajaan surga, wah dia semangat sambil bertepuk tangan, sorak-sorai, angkat tangan gitu. Nah, itu bayi rohani kurang mengerti hal-hal yang menyenangkan Allah. Yang kedua, bayi rohani ini tidak mencerminkan gaya hidup kerajaan surga. Dia suka benci dengan orang, pendam, ya, suka berselisih, seneng tukaran karo kancane. Nah, seperti itu. Ya. Yang ketiga, bayi rohani kurang dapat mengenal Allah secara sempurna. Jadi dia sukanya merengek-rengek, minta diperhatikan, seperti itu. Nah, yang kedua, Kristen muda. Kristen muda ini mulai dia mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, dia sepenuhnya bertobat kepada Tuhan, mulai ikut pelayanan, baik menjadi pemain musik, menjadi song leader, singer, besok, ya, tim besok, kaum muda ikut, ya, membesuk kaum muda, membesuk teman-teman sekolah minggu dan lain sebagainya. Ini Kristen muda. Yang ketiga, orang Kristen yang sudah percaya. Nah, seorang Kristen yang sudah percaya dan dewasa ini tidak bergantung kepada siapapun. Dia pikirannya hanya berfokus kepada Allah. Dia tidak memikirkan siapapun. Wes wong omong kaya apa ae, sing penting pikiranku dan hatiku ini hanya untuk menyembah Tuhan. Jadi dia sudah tidak terpengaruh lagi oleh keadaan di mana dia bergereja di tempat itu. Fokusnya hanya kepada Tuhan. Jadi orang yang sudah dewasa rohani ini adalah orang Kristen yang diharapkan oleh Tuhan. Tuhan tidak menginginkan orang Kristen ini hanya sekedar Kristen muda, bahkan bayi, tetapi diharapkan untuk menjadi orang Kristen yang dewasa. Nah, apa yang perlu dilakukan untuk menjadi orang Kristen yang dewasa? Nah, kita lihat di sini, orang Kristen yang dewasa ini mengarah kepada Kristus. Di dalam Efesus tadi telah disebutkan. Nah, selanjutnya, orang Kristen yang dewasa ini ingin selalu belajar. Selalu ingin belajar. Jadi ndak hanya wis pokoknya aku dadi wong Kristen tok, wis mbuh aku piye urusan keri, sing penting aku dadi wong Kristen. Ndak. Orang Kristen ini harus selalu belajar. Belajar dalam hal apa? Nah, belajar menggali firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua dikatakan bahwa tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Belajar firman Tuhan. Oleh sebab itu setiap kali Jumat
ada pelajaran Alkitab di sini, dihimbau Bapak Ibu untuk datang belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan tidak hanya pada waktu hari Jumat kita pelajaran Alkitab di tempat ini, tetapi setiap hari kita belajar firman Tuhan. Menggali firman Tuhan ini Bapak Ibu harus secara tekun setiap hari. Coba kalau kita lihat orang-orang yang baru bertobat, ustadz-ustadz yang baru bertobat, seperti Sofiatul, seperti Mikana, mereka ini orang-orang Muslim yang belajar firman Tuhan itu hampir setiap hari. Bahkan seolah-olah tidak ada waktu yang tersisa sedikit pun tanpa dia belajar firman Tuhan. Dia paham benar dengan sisi-sisi Alkitab ini, bahkan juga paham tentang Al-Quran. Karena apa? Orang Muslim saat ini kritis Bapak Ibu. Dia bertanya segala sesuatu itu kritis sekali. Dulu saya punya teman kerja, orangnya kritis sekali. Dia bertanya pada waktu baru bertobat, dia bertanya, setiap kali dia membaca Alkitab ditulis, dia muncul di dalam pikirannya, angan-angannya muncul. Aku tak takoni hal ini. Soalnya yang Muslim kok gini, tapi kok yang Kristen gini. Iki jalan keluarnya piye, kok iso ngene piye ceritanya, ditulis. Jadi waktu dia ke gereja, setiap minggu dia ke gereja, dia tidak langsung pulang dulu. Dia datang kepada Pak Gembala, ditanyakan, Pak bagaimana dengan ini, rinci. Jadi teliti sekali ditanyakan. Jadi menggali firman Tuhan ini Bapak Ibu, membaca firman Tuhan itu harus setiap hari kita membaca. Bagaimana kalau kita mau belajar firman Tuhan, tetapi tidak setiap hari kita membaca firman. Tetapi ada juga orang yang pernah mengatakan kepada saya, Mas, aku lagi membaca firman Tuhan ini mesti ngantuk. Pasti ngantuk. Karena kalau membaca firman Tuhan ini memang harus dengan pelan, ya, direnungkan apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam Alkitab itu. Kalau hanya membaca tok, itu mesti ngantuk, kayak baca surat kabar itu, koran itu kan lama-lama ngantuk. Oleh sebab itu ada orang-orang ya yang di dalam membaca firman Tuhan itu ngantuk diakali. Diakali ini piye? Dia beli Alkitab yang ada gambarnya. Misalkan pada waktu Tuhan Yesus berada di lautan, di danau Galilea, terus akhirnya ada ombak. Di situ ada gambarnya Tuhan Yesus di perahu. Pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, ada gambarnya. Jadi dia melihat gambar itu. Jadi ada hal yang bisa membuat dia nggak ngantuk. Nah, menggali firman Tuhan setiap hari ini penting agar kita dapat menjadi orang yang dewasa rohani. Yang kedua, itu meluangkan waktu untuk berdoa. Ya. Di dalam Lukas pasal 11 ayat yang pertama dikatakan, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Berdoa. Apakah Bapak Ibu setiap hari berdoa? Berdoakah Bapak Ibu? Berdoa setiap hari sebelum kita bangun tidur, sebelum kita meresapi, sebelum kita ini ngarit, kita perlu berdoa dulu. Di Jaten Bapak Ibu, itu ada seorang jemaat. Di Jaten itu dusun Jaten itu tidak terlalu besar dusunnya, tetapi di situ yang jualan warung itu, toko-toko besar itu tidak kurang dari 10 toko, walaupun hanya dusun. Jualannya sama, ya, harganya ya hampir-hampir sama.
Tetapi anehnya warga jemaat ini, dari sekian banyak toko ini, tokonya dia yang paling laris dari semua toko. Akhirnya banyak orang-orang yang punya toko di situ merasa iri. Coba bayangkan kalau dari Jaten, yang jualan, yang beli itu dari Keras, bahkan ada yang dari Ngadiluwe. Sekarang logikanya apa ning Keras ora ada toko? Apa di Ngadiluwe itu tidak ada toko? Tetapi mereka tuh justru pergi ke situ. Akhirnya saya tanya, Mas sampean iso, karena masih ada hubungan saudara, Mas sampean iso tokomu laris ceritane piye? Rahasiane opo? Aku setiap pagi, setiap isu mesti berlutut di depan toko itu, sama istrinya, sama anaknya, berdoa di situ. Bahkan ketika berdoa itu ada sesuatu yang jatuh ke atas genteng itu seperti bom, gitu. Entah itu apa, kita tidak tahu. Tapi yang jelas suara itu menggelegar seperti bom itu. Akhirnya tokonya itu laris, Bapak Ibu. Laris, saya lihat sendiri Bapak Ibu kalau pergi ke Jaten. Bisa lihat itu, Pak Budi namanya, tokonya Pak Budi. Itu laris sekali. Karena apa? Rajin berdoa. Berdoa ini harus kita lakukan setiap hari. Membaca firman, berdoa itu dilakukan setiap hari agar kita apa? Kita dekat kepada Tuhan. Kalau saya ingat Gus Dur, almarhum Gus Dur mengatakan bahwa orang Kristen ini orang yang paling dekat dengan Tuhannya. Karena apa? Dia memanggil Tuhannya itu Bapak pada waktu berdoa. Bapak. Nah, agak jauh sedikit orang Hindu memanggil Om. Om Swastiastu, Om, itu kan memanggil Tuhannya. Justru yang paling jauh itu adalah saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita itu jangan kok Bapak atau Om. Memanggil Tuhannya aja pakai toa. Saking jauhnya Tuhannya, akhirnya memanggil Tuhannya itu pakai toa. Tetapi mereka walaupun menyadari bahwa jauh, Tuhannya jauh, dia tetap berusaha berdoa setiap hari. Saya salut loh Bapak Ibu, terus terang saya salut. Mereka itu berdoa 1 hari 5 kali. Belum lagi kan kalau malam ada doa apa gitu. Mereka berdoa karena apa? Dia pengen dekat kepada Tuhannya, pengen dilihat oleh Tuhannya bahwa kilo Gusti aku ki sembahyang. Jadi aku dadi wong beragama ora trimo muni capek agama tok, tetapi apa sing dadi lelakone agama tak lakoni, ampreh aku ki iso mlebu swarga. Nah, seperti itu. Yang kedua, bersaksi. Maafkan Bapak Ibu, saya tadi lupa bahwa kacamata saya ini, mata saya kalau buat lihat jauh itu udah terlalu kelihatan. Jadi ini kan tulisannya kecil, jadi saya harus baca di sini. Bersaksi di 2 Timotius 4 ada, beritakanlah firman sebab sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bersaksi. Kalau kita melihat orang yang disidangkan di pengadilan, itu pasti menghadirkan saksi. Saksi itu apa tuh? Saksi itu adalah orang yang melihat dengan nyata dan jelas apa yang sedang terjadi dengan orang yang sedang disidangkan itu. Ini sebagai contoh, ini misalnya contoh ya. Pak Mesri ini disidangkan di pengadilan. Contoh ya Pak Mesri, disidangkan di pengadilan. Menghadirkan saksi misalkan saya. Saya tahu Pak Mesri. Tetapi kalau saksi yang dihadirkan itu orang yang sama sekali tidak tahu dengan Pak Mesri, apakah mungkin dihadirkan? Dan tidak mungkin. Karena saksi itu yang diambil apa? Tahu persis apa yang dilakukan orang yang sedang disidangkan itu,
tahu kehidupannya, siapa orang itu, ya, dengan jelas dia tahu. Karena apa? Kejujuran yang dibutuhkan di situ. Tetapi kalau orang yang tidak ngerti, oh beliau kon dadi saksi, kan tidak mungkin. Gitu. Nah, bersaksi ini ada dua: bersaksi secara langsung, yaitu memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Memberitakan Injil, menyampaikan firman Tuhan itu hukumnya wajib, Bapak Ibu. Kalau di dalam firman Tuhan, kalau di dalam kekristenan, hukumnya wajib. Kalau di agama lain ada hukumnya sunnah. Oleh dilakoni, orang dilakoni ya oleh. Tetapi kalau memberitakan Injil ini hukumnya wajib. Kalau dulu menyebarkan traktat, menyebarkan Alkitab, tetapi kalau sekarang tidak boleh. Menyebar traktat Alkitab tidak boleh. Nah, yang kedua, bersaksi secara tidak langsung melalui kehidupan kita. Kayak keluarga ini, Pak Nyono kok akrab-akrab adem ayam, keluarganya bahagia, ya. Terus akhirnya diberkati Tuhan. Orang melihat dari situ, ini kesaksian yang tidak langsung. Tetapi kita diwajibkan untuk bersaksi. Sekali lagi kesaksian bahwa waktu saya bekerja dulu, ada seorang, saya punya pikiran gini, iki wong dari latar belakang orang yang muslimnya kuat sekali, mbah-mbahnya kiai-kiai kaji-kaji di situ. Tetapi saya tidak peduli, saya kasih firman Tuhan. Dulu saya punya renungan harian, buku kecil itu bacaan renungan harian, saya kasihkan ke dia. Dia tidak mau. Karena apa? Dia malah mengatakan gini, bacaan ini bacaan apa? Bacaan tidak bermutu, katanya gitu. Dibuang. Ya sudah, tetap saya kasih renungan harian, saya kasih sampai genap 3 tahun, Bapak Ibu. Tiba-tiba waktu dia datang minta tanda tangan gitu, waktu itu saya muter kaset HP ini, lagu Bapakku Sungguh Baik. Akhirnya lagu itu menancap di pikirannya dia. Setiap hari dia seperti terngiang-ngiang di telinganya gitu, telinga lagu ini kok agak dihilangkan, tidak bisa. Dia nyetel lagu yang lainnya, kosidahan juga tidak hilang, tetap gitu. Akhirnya dia mulai bertanya, sampai akhirnya dia bertobat, ikut Tuhan ke gereja, sampai diusir dari rumah, tidak dapat warisan, diusir dari rumah, tidak diakui keluarga. Karena apa? Mencoreng nama baik keluarga karena dia ikut orang Kristen. Sedangkan saudara-saudaranya kan muslim kaji-kaji gitu, kiai-kiai. Nah, bersaksi kepada orang lain. Banyak orang-orang yang saat ini masih belum mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Pada waktu saya ikut persekutuan Bamak beberapa waktu yang lalu, pendeta GPDI dari Ngunut ini bercerita tentang gereja Tuhan yang ada di Tulungagung. Gereja Tuhan yang ada di Tulungagung ini masih dibilang jauh dari harapan. Ada beberapa kecamatan yang belum ada gereja. Tulungagung ini terdiri dari 19 kecamatan. Ada kecamatan yang belum ada gerejanya. Tanggung Gunung itu tidak ada gereja di situ. Pagerwojo ada orang Kristen, ada persekutuan, tapi gereja, bentuk gereja ini tidak ada. Pagerwojo orang Kristennya kurang dari 50 orang satu kecamatan. Tanggung Gunung itu hanya sekitar 50 berapa gitu. Bahkan tidak ada gereja. Jangan jauh-jauh, Ngantru itu aja. Ngantru itu yang ada orang Kristennya paling Bendosari, Desa Ngantru, Pinggir Sari, cuma 3 desa ini. Itu pun hanya beberapa orang.
Jadi banyak sekali orang-orang Tulungagung yang belum bertobat, Bapak Ibu. Jabung sini aja, ada berapa keluarga yang belum ke gereja. Ini tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Tantangan kita untuk kita memenangkan jiwa. Karena apa? Ini adalah tugas dari Tuhan untuk kita, wajib dilakukan, baik atau tidak baik waktunya, seperti yang dikatakan di Alkitab ini. Nih, baik atau tidak baik waktunya, harus kita sampaikan firman Tuhan itu kepada mereka. Yang selanjutnya, belajar taat, berserah dan melakukan hal yang benar. Di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-8 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah ia kerjakan. Taat, berserah, melakukan hal yang benar meskipun sulit. Saat-saat ini waktu yang sulit, Bapak Ibu. Apalagi kalau orang-orang yang hidup di lingkungan kantor atau pegawai-pegawai. Mereka harus menanggalkan keimanan mereka demi untuk kenaikan pangkat atau jabatan. Betapa sulitnya, Bapak Ibu mungkin belum pernah mengalami hal seperti semacam ini. Kalau saya pernah dikucilkan oleh teman-teman waktu awal-awal di Bandung. Saya pernah dikucilkan, saya menjadi orang Kristen. Di Bandung, Bapak Ibu tahu sendiri, mereka muslimnya tidak muslim seperti orang-orang sini. Mereka muslimnya kuat. Kuatnya itu bukan hanya sekedar kuat toknya, enggak. Mereka sangat fanatik. Kalau orang sini masih mau berbaur dengan orang Kristen. Kalau di Jawa Barat, mereka agak jaga-jaga dengan orang Kristen, agak fanatik. Apalagi orang-orang yang dari daerah Sumatera. Saya sempat dikucilkan beberapa waktu. Akhirnya saya tetap ada pendirian bahwa keadaan sulit di mana saya harus menghadapi mereka, itu saya lakukan. Belajar taat kepada Tuhan. Ya. Keadaan sulit, apalagi kalau dituntut, kalau di Mendosari dulu, jadi orang Kristen ini tidak mudah di Mendosari. Seperti Pak Mulyono yang sering datang ke sini, bapaknya Mas Dwi itu dulu menjadi orang Kristen di dusun Jalinan itu. Dia seperti dimusuhi dengan orang-orang di sekitar situ. Karena apa? Orang-orang situ kan ada banyak orang-orang yang fanatik juga. Dan di Jalinan itu dulu kan ada kalangan adu jago itu. Adu jago sampai orang dari Ngawi, orang dari mana-mana datang ke situ. Ada yang bilang gini, wong ki lek dhewean kuwi ora apik. Wong ki lek urip dhewe, nglakoni apik dhewe malah ndak apik bagi mereka. Tetapi wong lek nglakoni elek tapi bareng-bareng kuwi apik. Ada orang sana mengatakan seperti itu. Wong lek dadi masyarakat, lek orang melu-melu ombyake wong akeh kuwi ndak apik. Tapi lek melu ombyake wong akeh kuwi apik dadine gitu. Mereka itu memandang bahwa melakukan sesuatu hal yang buruk tapi lek barengan ini apik. Mereka beranggapan begitu. Tapi kita menjadi orang Kristen, ini adalah tantangan buat kita. Tantangan. Walaupun kita dimusuhi tetangga, walaupun mungkin kita memiliki koneksi hubungan bisnis atau usaha dengan orang lain yang tidak suka dengan kita karena kita Kristen, tidak jadi masalah. Wong Tuhan kita ini Tuhan yang besar, Tuhan yang Allah yang Maha Kuasa. Tuhan bisa membukakan 1000 jalan bagi kita jika kita ini berserah dan taat kepadanya. Amin.
Yang kelima, percaya kepada Tuhan di dalam segala hal. Di dalam Amsal pasal 3 ayat yang kelima dan 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percaya kepada Tuhan di dalam segala hal. Apakah Bapak Ibu percaya kepada Tuhan di dalam segala hal? Saat ini pertanyaannya seperti itu. Kalau kita percaya kepada Tuhan di dalam keadaan kita yang sulit saat ini, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kedewasaan rohani ini harus diuji. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, terutama kita sebagai anak-anak Tuhan, manusia itu harus diuji. Anak sekolah tidak akan bisa naik kelas jika ia tidak melewati ujian. Ujian tengah semester, ujian akhir semester, baru dia naik kelas. Baru ujian-ujian yang lain, mungkin kepatuhan kepada guru, kesopanan kepada guru, karakter di dalam sekolah itu dinilai, baru dia bisa melewati jenjang berikutnya. Orang Kristen juga seperti itu. Pertolongannya selalu ada bagi kita. Ada yang pernah bertanya kepada saya seperti ini, Mas, lek aku nyawang wong Jowo kuwi kok mereka kok percaya karo takdir. Maksudnya piye, saya tanya gitu. Ada yang mengatakan, lah kuwi pancen yo takdire dari wong melarat. Bapakku, mbahku wis wong melarat. Bapakku melarat. Aku takdire memang dadi wong melarat. Turun temurun ya wis melarat, ya wis ngene iki keadaane. Saya katakan ini, orang Kristen itu tidak percaya dengan adanya takdir. Kenapa saya katakan tidak percaya dengan takdir? Kalaupun kita katakan itu takdir, kita lihat di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Saya bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Takdir kita ini sebagai anak-anak Tuhan adalah menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki harapan dan masa depan yang baik. Jadi tidak ditakdirkan untuk jadi orang yang rendahan, enggak. Makanya saya katakan bahwa orang Kristen tidak percaya dengan takdir-takdirnya seperti orang-orang yang di luaran. Tidak. Kita ini takdirnya menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki harapan. Tinggal bagaimana kita ini menangkap apa yang Tuhan sampaikan kepada kita atau tidak. Tentunya perjalanan hidup kita ini tidak terlepas dari masalah. Tentunya. Tetapi dengan masalah-masalah itu, ini merupakan ujian bagi kita untuk mencapai kedewasaan itu tadi. Kalau kita menguripe senang, terus pengen ada batu ujian. Jadi justru kita ini hidupnya ya cuma gitu-gitu toh. Tidak ada sesuatu hal yang ada tantangan di dalam hidup. Hidup ini kan perlu tantangan, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin ada yang suka tantangan. Tantangan hidup ini perlu bagi kita. Saya dulu dari kecil sudah digembleng dengan segala macam tantangan. Kekurangan hidup saya pernah merasakan. Jadi wong paling mepet sampai lantai pernah saya. Sampai dulu waktu kecil ya, kulit melinjo ini sampai sekarang jadi makanan favorit saya. Karena apa? Dari dulu setiap hari
Ibu itu masaknya kulit melinjo. Kalau enggak gitu kacang panjang itu. Kulit melinjo itu makanan favorit saya. Dulu kulit melinjo itu masak hanya beberapa secukupnya. Namanya anak kecil Bapak Ibu, kelas 3, 4 SD itu kan banter-bantere makan. Jadi saya ini sering makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Itu justru tidak oleh kalau banyak-banyak makan. Coba kalau anak sekarang, makanannya sudah pakai nugget, makanannya pakai Kentucky, pakai sosis, nasi goreng, nanti ada pakai empal, bakso, soto, makanannya enak-enak. Justru tidak mau makan, kan juga aneh. Nah saya dulu kulit melinjo, oh jual mangan ae. Kula bar mangan kayak ndang disai. Ojo mangan bar ditokne piringe. Ibu sampai marah-marah seperti itu, padahal hanya kulit melinjo. Sekarang ada anak yang mau makan kulit melinjo, coba jarang ada. Sekarang kalau ndak berbau daging, amis-amisan, ndak mau makan sekarang. Coba seperti V, seperti anak saya V itu. V itu enggak, kalau saya suruh makan sayur terong, enggak mau. Padahal kalau pulang sekolah, Pi, makan apa? Sayur terong. Wah, dia langsung teriak-teriak. Terong, kalau saya jarang pakai nasi, makan pakai terong enggak mau. Apalagi pakai sayur tewel juga enggak mau. Tewel mau, tapi kalau enggak pedes, itu dimasak seperti lodo itu mau. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kedewasaan rohani kita ini perlu diuji. Nah, tadi yang pertama, untuk mencapai kedewasaan rohani kita harus banyak belajar. Yang kedua, bertumbuh ke arah Kristus. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Untuk menjadi Kristen yang dewasa, kita harus bertumbuh semakin mirip dengan Kristus sesuai dengan kebenaran yang kita terima. Lalu hal apa saja yang perlu kita lakukan agar rohani kita semakin dewasa? Bertumbuh di dalam karakter. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12 dikatakan, bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Membangun sebuah karakter itu sama halnya membangun hubungan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Proses terbentuknya sebuah karakter selalu ditentukan oleh dua hal, positif dan negatif. Terbentuknya karakter itu hanya dua, positif atau negatif. Positif itu hal-hal yang baik, setia, sabar, lemah lembut, pengertian, ya, jujur, bertanggung jawab. Dan yang negatif itu pemarah, mudah kecewa, ya, hal-hal yang sifatnya negatif. Tergantung pilihan kita di mana. Kalau bertumbuh ke arah Kristus, berarti kita harus memilih arah yang positif. Dan bertumbuh ke arah Kristus ini harus dilakukan dengan cara kesetiaan, ketekunan, ketaatan, melalui proses lagi, agar kita bertumbuh ke arah Kristus. Yang kedua, bertumbuh di dalam kasih. Ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 11 dan 12, bertumbuh di dalam kasih. Agar kita bertumbuh dalam kasih dibutuhkan pengorbanan dan juga kerendahan hati. Contoh siapa? Tuhan Yesus. Bertumbuh di dalam kasih. Kalau Tuhan Yesus ini tidak mengasihi manusia, tidak mungkin mau datang ke dalam dunia, meninggalkan Bapaknya yang ada di dalam kerajaan surga untuk menebus umat manusia.
Karena manusia ini telah jatuh ke dalam dosa. Ya. Manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan siapa di antara manusia ini yang tidak berdosa? Tidak ada, semua manusia tentunya semua berdosa. Dan hanya Yesus yang datang ke dunia ini dengan penuh belas kasihan, mau mengampuni dosa manusia. Manusia ini adalah ciptaan yang sempurna, Bapak Ibu. Sangat dikasihi. Berbeda dengan malaikat. Manusia saat ini, contoh, saya berdosa. Saya minta ampun kepada Tuhan, diampuni. Besok membuat dosa lagi, masih bisa diampuni. Tetapi kalau malaikat sekali menyalahi, langsung dibuang. Seperti Lucifer. Lucifer menyalahi Tuhannya, langsung dibuang. Menjadi manusia ini adalah ciptaan yang baik bagi Tuhan. Karena apa? Masih dikasihani, ada belas kasihan lewat pengorbanannya di atas kayu salib, menebus dosa kita semua. Nah, yang ketiga, bertumbuh dalam kebiasaan yang baik. Tidak pernah, di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bertumbuh dalam kebiasaan yang baik, tidak pernah melewatkan ibadah, baik ibadah minggu, ibadah hari Jumat, atau ibadah-ibadah yang lain. Ada kesaksian dari orang Jaten, namanya Pak Wakidi, mungkin pernah disaksikan oleh Bapak Gembala di sini. Pak Wakidi ini karena orang melarat, orangnya melarat, anaknya banyak, 7 kalau tidak 6. Hanya jualan minyak tanah itu, minyak tanah keliling. Dulu minyak tanah kan keliling pakai jerigen, diidirkan dari kampung ke kampung gitu. Saking melarati, dia tidak mengindahkan hari Minggu untuk ibadah. Dia tetap berjualan. Aku kan ndak dodolan Minggu, anakku, bojoku sing dipangan opo kan ndek. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Di tengah perjalanan, ndak enek udan, ndak enek angin, ndak ada apa-apa, dia juga ndak merasa keplese, sepeda yuk baik-baik saja. Tiba-tiba guling itu minyak, tumpah ke selokan gitu, parit, galengan, tumpah semuanya, ndak ada yang tersisa. Dia di situ sambil duduk itu nangis gugluk. Pulang-pulang dia minta ampun kepada Tuhan, mulai sakniki kula boten badhe dodolan lek Minggu, wis embuh anak bojoku arepe mangan apa, sing penting lek dina Minggu aku kudu nyang gereja ibadah karo Gusti. Akhirnya dipraktekkan, ya tetap makan hari Minggu. Justru anak-anaknya menjadi orang-orang yang baik, guru, tentara, padahal dari latar belakang orang yang sangat tidak punya, Bapak Ibu. Satu lagi, beberapa hari yang lalu ada orang Tulungagung, ya. Jadi orang tuanya V itu ngajak orang dari gereja itu datang ke Bapak Gembala. Lah dipikir orang ini sakit, ya mungkin saraf kejepit, keseleo, atau jatuh seperti Pak Meser ini dipijeti kan ya wajar. Ternyata yang diajak ke situ itu orang gila. Orang gila, orang yang tidak waras itu dibawa ke situ. Ya bingung Pak Gembala, loh, iki nyapa wong ora waras digawe ini. Lah wong ora waras opo nih sing arepe dipijet kan gitu. Akhirnya dijelaskan sama orang itu. Yang mengantar itu dijelaskan, begini loh Pak. Orang ini dulu orang yang ke gereja.
aktif ke gereja, tetapi saat-saat ini sama sekali tidak pernah ke gereja, sudah 30 tahun tidak pernah ke gereja. Ojo kok ikut kebaktian, kakinya ngidek latari gereja tidak pernah. 30 tahun. Akhirnya 30 tahun tidak pernah ke gereja itu kosong. Hatinya kosong, pikirannya kosong. Orang kalau hati pikirannya sudah kosong, sing mlebu bukan kuasa Tuhan, kuasa liyane. Bodoh mlebu ke situ. Akhirnya dia jadi gila. Sing mlebu banyak Bapak Ibu. Akhirnya sama Bapak Gembala ini didoakan. Ngamuk Bapak Ibu. Nah, pada waktu datang ke situ orang ini sudah merasakan. Dia sudah bengok-bengok waktu di latar gereja itu sudah bengok-bengok dia. Panas, panas, panas gitu. Nggak mau datang ke situ, akhirnya diseret. Didoakan keluar itu satu-satu. Dia waktu didoakan kan ada satu sing bau sokot itu macan gitu. Wah. Dia kalau waktu didoakan tuh dia teriak-teriak gitu. Keluar satu-satu. Nah, keluar satu-satu ini dia sembuh. Orang ini sembuh. Tapi setane sayangnya lari ke saudaranya, masuk ke saudaranya. Pindah gon. Itu loh ceritanya. Akhirnya setelah didoakan sembuh, Bapak Gembala tanya, "Nyapo kok digoni gonku? Gembalamu apa ora iso ngobati, ora iso nambani? Jemaate koyo ngene apa ndak iso ngobati? Nyembayangne apa ora iso?" Orang ini hanya ketawa saja. Ya ketawa itu pengertiannya kan banyak, dia nggak mau menjelaskan, tetapi kita kan tahu sendiri kalau orang ketawa itu gestur tubuh orang ketawa itu ya mungkin orang ini takut, mungkin dia nggak punya kuasa untuk mengusir roh jahat, kan bisa seperti itu. Nah, kita pentingnya beribadah, kita pentingnya bersekutu dengan saudara-saudara seiman agar roh Tuhan ini selalu mengisi kita. Kalau roh Tuhan itu tidak mengisi kita, nanti sing mlebu yo roh-roh yang lain itu tadi. 30 tahun Bapak Ibu. Bayangkan. Waktu yang tidak singkat 30 tahun. Oleh sebab itu jemaat di sini kita berharap agar senantiasa taat beribadah kepada Tuhan. 2 jam, waktu kita hanya 2 jam paling lama. Kita diberi Tuhan 7 hari bekerja, 7 hari waktu yang lumayan lama. Tetapi Tuhan hanya minta 2 jam untuk kita beribadah. Harus kita sempatkan, kita memang harus butuh Tuhan di dalam hidup kita. Kalau tidak butuh Tuhan ya percuma datang ke gereja gitu. Karena apa? Kita butuh Tuhan karena agar Tuhan itu mengisi hati kita, agar kita senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Nah, yang keempat, bertumbuh dalam cara berpikir. Jemaat di Korintus, Rasul Paulus menegaskan orang yang percaya jangan seperti anak-anak dalam pemikiran, tetapi harus menjadi dewasa di dalam pemikiran. Artinya perjalanan di dalam kehidupannya rohani, pertumbuhan rohani ini harus sesuai dengan Kristus, disertai dengan cara berpikir seperti Kristus. Seperti contoh di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-24 itu kita kan bisa membaca orang yang mendirikan rumah, 2 orang yang mendirikan rumah, yang satu mendirikan di atas batu, yang satu di atas pasir. Pada waktu ada badai, orang yang di atas batu ini kuat, tetapi yang mendirikan di atas pasir ini mudah goyah. Jadi kita harus memiliki pikiran bahwa di dalam kuasa Tuhan ini, di dalam mencapai kedewasaan kita harus senantiasa berpikir
yang dewasa di dalam kita menyikapi segala sesuatu. Ya. Saya berharap di dalam kehidupan kita semua, Bapak Ibu, kita akan sama-sama bertumbuh di dalam Kristus, karena memang itu yang dikehendaki Tuhan. Hidup ini tidak cukup hanya dengan makanan bayi atau cara berpikir seperti bayi atau tingkah laku seperti bayi, tetapi Tuhan menginginkan untuk kita tumbuh dewasa sempurna seperti Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya undang kita akan sama-sama menyanyikan pujian yang terakhir tadi.
Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Kami merasakan bahwa kuasa-Mu, berkat Tuhan tinggal di dalam keluarga kami masing-masing saat ini. Hamba-Mu telah selesai berbicara Bapa. Biarkanlah Engkau akan menyempurnakan apa yang telah hamba-Mu sampaikan. Biarlah sidang jemaat-Mu di tempat ini akan merasakan berkat rohani, merasakan kedamaian, merasakan sukacita, merasakan sejahtera di dalam kehidupan. Walaupun keadaan sulit yang saat ini kami rasakan Bapa, tetapi sukacita yang dari Tuhan melebihi dari apa yang kami rasakan saat ini. Engkau senantiasa hadir di dalam keluarga kami. Engkau senantiasa ada di dalam hati pikiran kami setiap hari. Oleh sebab itu ucapan syukur kami naikkan di hadapan-Mu saat ini, agar hati kami senantiasa tertuju kepada Tuhan. Biarlah pikiran kami akan senantiasa tertuju kepada Allah, agar kami mendapatkan anak-anak Tuhan yang mengarah kepada kedewasaan rohani. Bapa, kami menyerahkan setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Bila saat ini ada yang mengalami sakit, biarlah Tuhan akan sembuhkan. Tuhan angkat segala sakit penyakit, dan biarlah kami tengking di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau akan angkat segala sakit penyakit, kuasa-kuasa kegelapan yang saat ini ada. Tetapi biarlah Roh-Mu yang senantiasa tinggal di dalam kami semua, agar kami senantiasa terisi oleh firman Tuhan, terisi oleh kuasa Tuhan setiap hari. Bila saat ini ada sidang jemaat-Mu yang mengalami kesusahan, biarlah Engkau akan hiburkan Tuhan. Biarlah Engkau akan memberikan kelegaan, memberikan damai sukacita di dalam hati mereka, agar mereka senantiasa mengucap syukur di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak jiwa yang saat ini belum mengenal Engkau. Kami serahkan setiap usaha mereka masing-masing ke dalam tangan-Mu. Ternak ladang mereka bila Tuhan berkati. Tiada ada satupun orang yang dapat menutup pintu berkat jika Engkau telah membuka Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang baik bagi kami, Allah yang penuh rahmat, Allah yang penuh damai sejahtera bagi kami semua, sanggup melakukan apapun demi kami semua Tuhan. Terutama keselamatan yang telah kami terima dari Tuhan adalah berkat anugerah yang luar biasa. Biarkanlah ini semua menjadi berkat kemurahan-Mu. Biarkanlah setiap sidang jemaat-Mu akan senantiasa terberkati melalui usaha mereka. Tuhan senantiasa membukakan tingkap-tingkap langit bagi mereka semua, agar mereka tetap bersukacita dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Jika sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, rumah Tuhan ini, untuk kami pulang ke rumah kami masing-masing, Bapa, biarlah Engkau akan kirimkan malaikat-Mu untuk menjagai kami semua, baik yang dekat maupun yang jauh. Tuhan akan senantiasa pimpin kami. Tuhan hantar kami ke rumah kami dengan selamat, dan biarlah damai sejahtera Allah akan senantiasa ada bagi kami semua. Dan biarlah kami akan senantiasa mengucap syukur karena kuasa Tuhan yang senantiasa tinggal bagi kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Dan bila ucapan syukur kami pada siang hari ini kami naikkan di hadapan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Kita semua yang percaya katakan amin. Silakan kepada Pak Tulus. Nggih Bapak Ibu, dinten Jumat tanggal 20 Oktober menika ibadah wonten ing gereja PA ingkang badhe mimpin pujian menika Pak Misri. Minggu 22 Oktober ingkang badhe mimpin pujian menika Mbak Inka. Singeripun inggih menika Mbak Jemima kalian inggih menika Saudari Inka Nia, Nia. Musik menika drum Roni, gitar 1 Mas Edi, 2 Pak Makrus, bass menika Johan, piano utawi keyboard menika Mas Ferry, kolektan menika Mas Lukas. Kalau kita mengatur pawartos pelayanan lewat lindungi bawa kini Asain boleh, monggo. Nggih, monggo. Jam Selasa Pak nggih. Nggih, biasanya santen dan malam. dalu nggih. Siang nika nggih panas nggih grumpet nggih angel. Tapi lak kula nggih ngapunten nggih, tiyang nom niku pun kula kalih wong tuwek. Boten. Nggih, ngethok peto nggih mboten rencang-rencang. Kula namung lak dalu niku sungkan. Sungkan niku mboten betah nggih. Kula siang niki napa niku kerja ki Mbak nika sisi sing dawa-dawa nika mun cekap nggih. Ngoten. Lak ning napa niku damel dalu nggelo nggih turun lah dalu damel nggih turun nggih. Selasa nggih dalu nggih ngoten. Iki nggih kerja bakti mumpung Natale tasih kathah. Nggih syukur kita niku ndedonga enten sing ngoten. Beh ngaten ngene iki timbang petok ben taun gak iki wesi ya awake ya puji Tuhan nggih saged teko wesi nggih. Wesi nggih enten amoe mun karaten nggih amo. Iki Mas Ferry nggih. Ya sing nggih pokoke sing kuat-kuat mawon. Gusti berkati.